Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan karunia-Nya kepada kita. Hatib berdoa kepada hatib sendiri, kepada kita semua jamaah masjid. Semoga hidup kita berbahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sepekan ini kita baru saja dikejutkan dengan satu berita. Mungkin semua banyak menonton di media sosial. Yang kira-kira cerita singkatnya, berjalan-jalanlah ke kota Medan. Anda akan disuguhi 3 kenikmatan. Yang pertama, pagi-pagi sudah disuguhi berita kehilangan ban mobil di apartemen. Yang kedua, siang-siang sudah disuguhi banyaknya pemalakan. Malam-malam sudah disuguhi dengan berita banyaknya pembegalan. Saya pikir cerita itu sangat kontras, tetapi semua menghenyakkan kita, mengganggu kebahagiaan kita sebagai umat Islam. Padahal 1, 2, 3 ribuan orang bahkan jutaan setiap 5 waktu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti tidak ada hubungan antara doa dengan kenyataan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, judul khutbah hari ini tentang kebahagiaan dalam Islam. Pada tahun 1987, seorang insinyur pertanian dari IPB menulis tentang bahagia itu bukan materi, tetapi dengan sebuah tulisan yang sangat bagus. Saya akan membacakan tulisan beliau. Jika kesadaran akan kesatu paduan realitas diketahui sebagai suatu kesadaran tertinggi yang bisa dicapai manusia, maka tentu timbul pertanyaan, adakah jalan yang bisa dilalui manusia untuk mencapai kesadaran tersebut? Jawabannya ada. Ahli filsafat tradisional Islam hikmah masyaiyah mengira filsafat mereka cukup untuk hal tersebut. Tetapi para ahli sufi berpendapat lain. Jalan untuk mencapai hal tersebut bukan melalui akal, tetapi melalui cinta dan kalbu. Pengetahuan psikologi modern menunjukkan cinta dalam kalbu. Pengetahuan psikologi ini menunjukkan sufi yang benar. Intuisi mengenai kesatu paduan apa saja bukan diperoleh oleh otak kiri yang bersifat analitik tersebut, tetapi melalui otak kanan yang holistik. Psikologi tradisional memang tidak menyebut otak kiri dan otak kanan. Tetapi rasio merupakan fungsi otak kiri. Dulu dianggap merupakan fungsi otak seluruhnya. Sedangkan intuisi yang merupakan fungsi otak kanan dahulu dianggap berpusat pada kalbu dan jantung. Kita di Indonesia sering salah menerjemahkan kalbu dengan hati. Ini hendaknya dimaklumi karena pada waktu itu elektrofisiologi belum berkembang, walaupun sang sufi salah pada sisi anatomi fisiologi,
mereka benar pada sisi psikologi. Tentu saja mereka benar karena tidak berpegang pada kebenaran ilmiah. Mereka benar karena berpegang pada kebenaran diniyah. Kira-kira maknanya merumuskan kebahagiaan atau orang ingin bahagia bukan dengan jalan materi, tapi lewat hati. Padahal dia insinyur pertanian. Buku ini dulu diterbitkan oleh Pustaka Bandung, sangat bagus, bukunya tipis, Integralisme, sebuah rekonstruksi filsafat Islam. Bagaimana merumuskan Islam, merumuskan kebahagiaan dengan 4 kuadran. Sangat baik sekali. Saya pikir masih bisa dibaca. Bahwa kebahagiaan itu bukan dari otak kiri yang bersifat analitik, tetapi lewat hati. Ada seorang profesor, Azari Akmal, pernah menulis ini di koran Waspada. Otak kiri yang analitik itu angka-angka. Otak kanan dengan hati. Kalau habis sholat lebih banyak hitungan zikir harus 33, sesungguhnya orang itu belum menemukan makna arti zikir tersebut. Maknailah zikir itu adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 33 itu hanya sarana dan fasilitas. Angka-angka bukan itu sesungguhnya nilai ibadah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saya teruskan. Pada tahun 2000 ada seorang mahasiswa, kemudian dia pasca sarjana, kemudian dia selesai sampai menjadi seorang ilmuwan. Menulis sebuah perjalanan spiritual di dunia ini. Dari berbagai agama, berbagai aliran, sampai sebuah kesimpulan. Bahwa kebahagiaan dunia yang selama ini diukur dengan materi, dikaitkan dengan apa yang diberikan oleh negara kepada seseorang, kepada penduduknya. Saya pikir kita juga banyak membaca tentang happiness word spiritual. Penulisnya kelahiran Palembang, bernama Denny Zia. Saya pikir itu sangat populer buku ini. E-booknya pun banyak, bisa dikirim kemana-mana. Rumusan dari yang disampaikan beliau menjadi rujukan bagaimana PBB merumuskan indikator kebahagiaan untuk negara-negara. Maka kebahagiaan negara, saya pikir kita semua sudah membaca, paling bahagia di dunia ini adalah salah satunya negara Finlandia, Selandia Baru, Belanda, Israel, dan seterusnya. Indonesia, karena cerita angka-angka, Indonesia nomor 84, dan seterusnya, dan seterusnya. Kebahagiaan adalah memberi, bukan mencari, menjadi rujukan untuk PBB. Ada 2 Pak. Kebahagiaan adalah memberi. Sebagian kita banyak nonton film Laskar Pelangi. Salah satu kutipan yang bisa kita lihat adalah, kalau kita sibuk memberi, kita akan lupa meminta. Kebahagiaan adalah memberi. Makanya mau George Soros, mau siapa lagi, Tanoto Foundation, mau siapa lagi, pemilik Google, kebahagiaan dia bukan memiliki harta terkait dunia, tetapi karena dia sudah memberikan kepada orang lain. Jadi indikator kebahagiaan sekarang sudah beralih kepada spiritual. Yang ketiga, ini yang perlu saya sampaikan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Islam memberi tuntunan bagaimana kebahagiaan. Yang pertama, senantiasa selalu bersyukur. Bersyukurlah apa yang kita miliki hari ini, maka kita akan bahagia. Bersyukur adalah kunci utama kebahagiaan dalam Islam. Apapun kondisi kehidupan harus selalu bersyukur. Jangan sampai kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu selalu pada sakwasangka hambanya. Bersyukur kita berbahagia. Surah Ibrahim ayat 7 selalu dibaca, la in sakartum la azidannakum. Yang kedua, percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain.
Kalau mau bahagia, percaya kepada Allah. Allah itu nggak mungkin salah memberi rezeki. Dua orang sahabat sama, tapi bisa aja rezekinya beda, nggak mungkin ketukar. Memang itu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada rezeki ketukar. Yang ketiga, jangan selalu melihat ke atas. Orang bersyukur itu ternyata tetangga kita ada yang lebih papa daripada kita. Bersyukurlah, jangan selalu melihat ke atas. Yang keempat, jangan selalu terlena melihat masa lalu kalau ingin bahagia. Dan yang kelima, hiduplah sederhana. Kalau masih bisa dipadakan, mengapa mesti berlebihan? Yang keenam, rajinlah bersedekah. Sebelum yang ketujuh, kita bahas dulu yang rajin sedekah. Kalau menurut otak kiri tadi yang bersifat analitik, tidak mungkin saya bersedekah, duit saya hanya 5.000. Tapi orang kalau mau bersedekah di pagi hari, sholat duha di pagi hari, dia akan dicukupkan Allah rezekinya di sore hari. Dihitung-hitung pakai otak kiri, nggak mungkin, saya nggak punya waktu untuk sholat duha. Saya kerja padat. Tapi kalau dia pakai otak kanan, saya harus sholat sunat, sholat duha, pasti sore akan diberi kelapangan. Biasakanlah sholat duha dan tahajud. Ari Ginanjar itu adalah motivator, saya pikir berskala nasional. Rezeki itu bukan uang. Bapak-bapak datang kemari, itu rezeki. Bisa sholat, rezeki. Bisa mengingat Allah adalah rezeki. Dan yang ketujuh, tips bahagia adalah tidak mengaitkan kebahagiaan dengan orang lain. Kebahagiaan pada definisi saya berbeda dengan definisi yang lain. Berbeda dengan orang lain. Bahagia pada saya beda dengan bahagia orang lain. Tapi secara umum umat Islam, orang yang bersyukur pasti dia bahagia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau dibuka di Google, mungkin bahagia ini indikator bahagia di negara, indikator bahagia kota. Belum ada indikator bahagia kampus. Saya pikir kampus UMA ini adalah tempatnya melahirkan. Bagaimana indikator bahagia kampus? Dosennya, mahasiswanya, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini memberi inspirasi menjadi rujukan kampus-kampus lainnya. Indikator kebahagiaan kampus dimulai dari Universitas Medan Area. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberi makna kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ars innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.